Habis sholat Jumat, habis nyembah Allah, langsung melaksanakan firman Allah. Habis sholat Jumat ngerusak rumah. Jadi kalau kamu tahu sejarah sholat Jumat itu dulu dilakukan untuk umat Islam kumpul. Mau mana lagi yang mau kita serang ini, itu sejarah sholat Jumat. Biar Anda tahu. Makanya tidak ada kamu cari hadis-hadis, cari buku-buku Islam. Nggak ada di sholat Jumat itu khotbah Muhammad sholat Jumat. Kalau ada saya lompat dari Monas. Karena dulu sholat Jumat itu kumpul-kumpul buat mau nyerang orang. Hei, sekarang saya ini kan mau tahu kasus Cidahu dari mana? Tahu saya dari kasus Cidahu dari keterangan pemilik. Yang mau bicara Anda dulu atau saya dulu? Anda dulu atau saya dulu yang mau bicara? Silakan. Manehula. Oke, baik. Saya kita bahasa Indonesia aja biar orang pada dengar nih. Perhatikan. Jangan merokok atuh. Inilah muslim teman-teman ya, sholat pulang Jumatan rokok, bila perlu tambah alkohol, lalu ngerusak rumah orang. Ini tabiat orang Islam memang begini teman-teman ya. Baik, begini, dari keterangan pemilik rumah yang videonya sudah beredar di mana-mana, jadi dia bilang begini, tempat itu adalah sebuah. Apakah saya boleh bicara? Baik. Jadi pemilik rumah atau pemilik tempat itu, dia sudah mengupload video dan itu sudah viral di mana-mana. Dia bilang begini, tempat itu adalah sebuah villa, di mana villa itu dipergunakan untuk retreat. Tahu retreat? Retreat tahu nggak? Gini. Jadi ada sekelompok pemuda-pemudi remaja itu main gitu, healing kalau bahasa kita itu ya, healing atau pengen jalan-jalan begitulah, cari nuansa lain begitu. Nah, mereka kumpul di situ, kemudian mereka di situ melakukan kegiatan rohani. Nah, itu menurut saya hal-hal yang wajar-wajar saja. Karena umat muslim pun ada mereka acara yasinan di rumah, ya kan? Mereka ada di situ acara ngaji bareng di rumah. Enggak masalah, tetangga saya juga sering begitu, enggak masalah. Nah, pertanyaan saya, kenapa kalian umat muslim melakukan pengerusakan, melakukan di situ kegiatan-kegiatan yang anarkis, patahkan salib nih, fotonya ini, nggak tahu nih foto siapa ini mungkin tetanggamu ini, orang Cidahu nih. Silakan tanggapanmu. Itu sebenarnya perlu diketahui izinnya itu bangunan. Apakah itu memiliki izin atau enggak? Gitu. Terus? Gitu. Kan itu izin untuk rumah pribadi, bukan untuk ritual, bukan untuk rumah ibadah. Sudah? Jangan dibisu-bisukan atuh, Kang. Jangan dibisu-bisukan. Wah, yang motor. Itu izin untuk rumah pribadi, bukan untuk rumah ibadah, Dis. Gitu, Dis. Sudah? Kamu jangan kali. Iya, sudah. Baik. Apakah kalau sebuah tempat tidak ada izinnya, kemudian orang berhak merusaknya, melakukan tindakan-tindakan yang demikian itu yang Anda tonton, dipecahin, dipatahkan salibnya, apakah itu pembenaran karena tidak ada izinnya? Oke. Nah, sekarang yang bangunan yang tidak memiliki izin, apakah perlu digusur? Baik, yang menggusur siapa? Kerjaan siapa yang menggusur? Jika kita mengabdi kepada pemerintah, apakah kita salah membantu pemerintah untuk menggusur? Baik, saya bilang ya. Kan sudah saya bilang teman-teman. Jadi kalau teman-teman di luaran sana, di luar Sukabumi, di luar Cidahu ngomong-ngomong, muslim-muslim yang di luaran yang ngomong, kami mengutuk perbuatan itu, mereka botol, betul? Beleguk, betul mereka, betul nggak? Betul nggak? Dis,
Saya tanya, apakah saya salah membantu pemerintah untuk menggusur? Tidak salah, tidak salah. Berarti menurut bahkan saya baik. Makanya betul. Saya bilang dengar, tenang. Justru di sini saya mengatakan bahwa orang Islam bisa gantian saya bicara? Bicara? Oke, silakan. Oke, silakan. Baik, jadi begini ya, Kang ya. Saya cuman mau bilang bahwa apa yang dilakukan oleh orang Islam ini memang ajaran agama Islam. Makanya saya tidak berani menyalahkannya karena itu ajarannya. Maksud saya tidak berani menyalahkannya sesuai dengan ajaran agama Islam. Tapi kalau menurut pandangan saya, jangankan ajarannya, Islamnya langsung menurut saya yang harus ditinggalkan. Bukan membantu pemerintah. Apakah membantu itu sesuatu yang jelek? Baik, makanya saya bilang teman-teman, kalian muslim-muslim yang ngomong, kami mengutuk perbuatan ini, kami tidak setuju. Kamu itu belajar dulu ini sesuai dengan ajaran agama Islam. Ini buktinya orang Sukabumi mendukungnya. Sebaiknya kamu belajar dulu ilmu hukum. Betul. Jadi berdasarkan hukum, seseorang boleh melakukan penegakan hukum sendiri, boleh merusak rumah orang sendiri, nggak usah bikin repot pemerintah. Pemerintah, lu kagak usah repot-repot ngambil eskavator, kagak usah repot-repot. Biar umat yang turun sungguh ajaran agama Islam. Makanya sudah saya bilang teman-teman, yang perlu dibubarin itu bukan agamanya, yang perlu dibubarin itu agamanya. Marah. Saya sudah pernah bilang, agama Islam itu bertentangan dengan Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Saya yang ngomong. Apakah yang merusak itu agama Islam? Orang-orang yang merusak itu beragama Islam? Saya tanya kamu dulu. Tadi katanya orang-orang habis Jumatan. Pertanyaan saya, siapakah orang yang Jumatan? Orang Islam waktu di masjid waktu wiridan, kamu tahu? Oke, sekarang saya tanya, siapa yang merusak? Siapa yang merusak tempat ini? Orang Islam atau bukan? Ya gak tahu, kamu yang menuduh. Sudah saya bilang teman-teman, ketika seorang Islam menjelaskan agamanya, disitulah mulutnya harus mengucapkan kata-kata dusta. Hati-hati, seandainya yang merusak itu bukan orang Islam, terus Anda mengatasnamakan Islam, saya yang akan bertanggung jawab. Saya pastikan itu yang rusak orang Islam. Sungguh Anda nekat yang nyata. Sekarang saya mau tanya, Kang, pernah dengar hadis yang mengatakan bahwa Nabi Isa akan datang? Saya mau tanya, mana Esa? Di iman Kristen itu seperti apa? Jangan ke situ. Benar Nabi Isa akan datang? Bukan berani gak? Mana Esa di umat Kristen seperti apa? Kalian sudah lihat kan? Jadi teman-teman, saya mau bilang begini, kita ini jangan munafik. Jadi kalau ada orang Islam ngancurin salib, ya, mematahkan salib, menurunkan salib ini, itu adalah ajaran agama Islam. Karena ajaran agama Islam mengajarkan kebencian pada simbol-simbol Kristen. Siapa nanti yang akan mengeksekusi perbuatan itu? Nabi Isa akan datang untuk mematahkan salib, betul? Jadi kamu betul gak berani jawab pertanyaan saya. Kamu gak berani jawab pertanyaan saya. Berani gak? Nabi Isa akan datang mematahkan salib. Nih, saya ganti dulu background saya ya. Lihat nih, Kang ya. Perhatikan Kang ya. Nih. Nabi Isa belum turun patahkan salib. Umat Islam sudah duluan melaksanakannya.
Jadi kamu benar. kalau ada umat muslim, ya, kalau ada umat muslim di Sukabumi sedang melaksanakan pematahan salib, merusak salib, itu teh sudah sesuai dengan ajaran agama Islam. Edis, jika benar kamu berilmu, jawab dulu pertanyaan saya. Mana Mau lari Esa? dari tema. Bukan, mana Esa dalam umat Kristen itu seperti apa, Dis? Di mana Esa? Esa itu bahasa naon? Bahasa apa itu Esa itu? Lah, Bahasa apa Esa itu? Esa itu Sekarang begini saja, ya Rayagung. Anda setuju tidak bahwa ajaran agama Islam itu bertentangan dengan Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika? Anda setuju nggak? jelaskan dulu. Jelaskan Iya. bertentangnya di mana? Baik. Coba. Anda pernah dengar nggak bahwasanya ini kan Jawa Barat nih, kan ada itu gerakan NII-TII. Pernah dengar? Nggak pernah dengar. Nggak pernah dengar. Makanya teman-teman, ini sulit ini teman-teman. Jadi ada satu gerakan ya, itu pusatnya itu kalau nggak salah di ya daerah Jawa Barat lah ya. Itu ada satu gerakan ingin mendirikan negara Islam Indonesia, DII-TII itu. Kenapa mereka ingin mendirikan itu? Karena mereka ingin menggulingkan Pancasila, ingin menggulingkan dasar negara kita. Makanya mereka mau mendirikan negara syariat Islam. Karena apa? Karena Pancasila bertentangan dengan ajaran agama Islam. Bertentangannya di mana? Jelaskan, Dis. Kalau Barangkali tidak itu bertentang, oke, sekarang saya tanya, menurut hukum, menurut Al-Quran, hukum yang harus dilakukan itu hukum Allah atau hukum kafir? apakah ketuhanan Maha Esa tidak mencakup hukum Allah? Baik, sekarang saya tanya, apakah Pancasila itu sesuai dengan ajaran agama Islam atau tidak? Nggak tahu saya, Dis. Nggak tahu. Iya, gimana mau tahu? Nih, saya Karena saya putar. bukan dokter Pancasila. Bagaimana? Coba, saya bukan dokter Pancasila. Saya tanya sama kamu, kan kamu orang berilmu, tahu Pancasila. Mana dari sila pertama itu apa? Dis. Baik, baik, baik. Sekarang ya, saya akan tunjukkan contoh misalnya. Salah satu butir Pancasila itu adalah Persatuan Indonesia. Tahu? Jangan loncat dari pertama dulu. Ketuhanan yang Maha Esa. Baik. Baik. Enggak. Oke, di dalam Al-Qur'an Rob ada berapa? Oke, di dalam Al-Qur'an ada berapa Rob? Rob itu ada Robun Hakikiun, ada Robun Majajiun. Iya, gitu. berapa Rob? Ada berapa Rob? Ya kalau Robun Majajiun banyak. Wih, gimana? Kamu itu penganut banyak Rob, gimana? Apa bahasa Indonesianya Rob? Bisa pengurus, bisa pemilik. Oke, Yo. Allah Rob nggak? Itu Robun Hakikiun. Iya, Pemilik yang, Rob nggak? ya pemilik yang sebenarnya. Oke, Rob. Muhammad Rob nggak? Itu Robun Majajiun. Kata Berarti berapa Rob. Robmu? Ini, Mulai akrobat. 1 ditambah 1 sama dengan 1. Ngomong katanya Rob kami hanya ada 1, Tuhan kami hanya 1. Ternyata Tuhan kalian 2, Allah dan Muhammad. Berarti bertentangan dengan sila pertama. Kemudian sila yang kedua apa? Ya lah gantian kata Rob yo, cantarima. Oke, sekarang sila kedua apa? Kata Rob, saya ajarkan kamu bahasa Arab ya. Kata Rob itu kalau disematkan kepada Tuhan itu maknanya Robun Hakikiun. Kalau disematkan kepada makhluk itu maknanya Robun Majajiun. Oke, baik. Jadi Allah dan Muhammad sama-sama Rob, betul?
Beda. Kalau kalau Allah Robun Hakikiyun, kalau Muhammad Robun Majajiyun. Oke, gitu, dua-duanya sama-sama Rob nggak? Ya beda, pakai kaid. Kamu Iya, gak Rob ngerti juga bahasa, nggak? ya kan kamu gak ngerti bahasa Arab. Jadi Iya, kamu ngapain bahasa Indonesia? Intinya Muhammad itu Robmu, betul atau salah? itu Nabi. Waduh, 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 dijabanin, tidak berani menjawab. Muhammad Robmu, betul atau salah? Robun Majajiyun, betul. Betul. Allah Robmu, betul atau salah? Itu Robun Hakikiyun, Dit. Oke, berarti pertanyaan saya ada berapa Rob di sini? Robun Hakikiyun 1, Robun Majajiyun 1. Iya, berarti ada berapa Rob? Ada 1 Robun Hakiki. Aduh, tiba-tiba satu. Makanya saya bilang, Muhammad itu Rob, ada saklarnya. On, off, on, off, on, off, on, off. Kemudian persatuan Indonesia. Coba sekarang nih masalah persatuan Indonesia nih Kang. Dengerin Kang ya, dengerin. Dengerin. Adil, harus adil. Di Dengerin, Kristen, dengerin dulu, dengerin. Cicing, cicing. Aduh, cicing. Dengar, dengar, dengar. Dengar, dengar. satu, Allah. umat satu sama dengan satu kan menurut umat Kristen. Nah. Dengar sekarang ya, dengar. Di dalam sila berikutnya itu ada sila persatuan Indonesia. Apakah ajaran agama Islam bertentangan dengan persatuan Indonesia? Enggak. Enggak bertentangan. Oke, baik. Boleh nggak seorang muslim berteman dengan orang non-muslim? Boleh secara hablum minanas. Boleh. Saya tunjukkan dalilnya gimana? Bahwa umat muslim dilarang berteman dengan non-muslim gimana? Mau saya tunjukkan dalilnya? Boleh. Baik, Tapi saya tunjukkan. Tapi dalam Perhatikan. kitab karangan boleh. Karena Baik. saya tidak mencari kitab orang lain. Saya membuat Baik, kitab sendiri. saya balikkan kamera saya. Inilah benar-benar ya orang Islam ya. Nih, katanya persatuan Indonesia, boro-boro persatuan sesama muslim saja saling baku hantam. Nih, perhatikan. Di dalam hadis Sunan Abu Daud dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, jangan engkau berteman kecuali dengan orang-orang beriman, dan jangan memakan makananmu selain daripada orang yang bertakwa. Hadisnya hasan, diriwayatkan oleh Tirmizi, diriwayatkan oleh Abu Daud. Sungguh kamu nekat yang nyata. Jadi bagaimana mungkin ada persatuan Indonesia isinya saja kayak begini? Jadi pertanyaannya, umat Kristen beriman kagak? Beriman gak? Yahudi beriman gak? Kan itu tulisannya orang Oke, beriman. sekarang saya tanya, apakah orang Kristen, orang Yahudi termasuk orang yang beriman? Ya jawab kamu sendiri, kamu yang orang Kristen. Nah, bingung. Sekarang sebentar, saya balik lagi kamera saya. Nih, aduh, saya tanya nih. Apakah Yahudi dan Nasrani adalah orang yang beriman? Kamu nanya mulu, giliran ditanya kamu. Makanya saya bilang, ajaran agama Islam bertentangan dengan Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Yang ngomong saya, yang ngomong Edis TV. Makanya menurut pandangan Pancasila dan Undang-Undang Dasar, agama Islam harus dibubarkan. Kalau saya yang ngomong agama Islam harus dibubarkan, tangkap, penjarakan. Tapi kalau Muslim yang ngomong ke agama selain Islam harus dibubarkan, mau dengar nggak? Tokoh ini tokoh Jawa Barat juga nih. Pernah dengar Egy Sujana? Tahu Egy Sujana? Gak kenal, Nggak kenal. Allah. Ya, saya di sini. Apa kata Egy Sujana? Egy Sujana itu pernah mengatakan begini nih. Saya putarkan, dengarkan videonya ya. Kalau Islam yang ngomong itu namanya dakwah. Kalau saya ngomong Islam harus dibubarkan karena bertentangan dengan Pancasila, mau penjarakan. Perhatikan dengan baik. Tenang atuh, tenang. Saya. Gimana? Nah,
tadi kan kamu ngebahas rumah yang digusur di tempat saya, terus kamu memitnah orang muslim yang menggusurnya. Buktikan bahwa orang-orang yang menggusur itu orang muslim. Sebelum ke situ, buktikan. baik, sebelum ke situ, baik, saya bisa ngomong gantian? Buktikan dulu. Apakah Baik. yang menggusur Oke, baik. muslim? Coba bisukan dulu, saya mau ngomong dulu. Dengerin ini ya, dengerin. Perhatikan. Itu agama yang lain dibubarkan karena tidak sesuai. Coba dengarkan ini, perkataan Egy Sujana. Dengar. Kabur. Nih, lihat nih. Ada ajaran selain Islam yang sesuai dengan Pancasila. Selain Islam bertentangan karena Kristen Trinitas, Hindu Trimurti, Buddha sepengetahuan saya tidak punya konsep Tuhan. Ajaran selain Islam harus dibubarkan. Kami nuntut ajaran selain Islam harus dibubarkan. Nah, kalau ada muslim yang ngomong ajaran selain Islam harus dibubarkan, namanya dakwah. Itu namanya dakwah, saudara-saudara. Jangan, ya nggak boleh ya. Tapi kalau Edis TV yang ngomong ajaran Islam harus dibubarkan karena bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, penjarakan. Tangkap orang ini, memecah belah persatuan. Kan sudah saya bilang teman-teman, saya kalau ngomong bukan asal cuap-cuap saja. Pasti ada sesuatu di balik itu yang saya tanggapi. Nekat yang nyata. Jadi teman-teman, saya kalau ngomong itu pasti ada dasarnya. Nggak asal-asal ngomong duluan. Gitu loh. Buktikan kalau ajaran agama Islam itu tidak bertentangan dengan Pancasila. Ayo naik ke sini. Anda tahu nggak sejarah bangsa kita ini berapa kali dirongrong oleh kelompok-kelompok Islam? Tahu nggak? Baca sejarah. Bagaimana mereka ingin mendirikan negara di balik negara. Iya. Apa mereka katakan? Mau saya tunjukkan videonya kepada teman-teman. Ya. Nanti kalau saya